Shalom, Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sangat senang sekali bisa berjumpa dengan kita semuanya di tempat ini melalui renungan yang disampaikan oleh saya pada hari ini. Baiklah, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan agar kita memperoleh kekuatan baru pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Amang Inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nas renungan kita pada hari ini Senin tanggal 17 Maret 2025 dari kitab Yeremia 7 ayat 3. Demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah laku kamu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah Perbaikilah tingkah laku kita. Amang Inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tingkah laku dan perbuatan lahir dari pikiran kita. Yang selalu kita pikirkan biasanya akan keluar menjadi sebuah tingkah laku dan tindakan. Jika kita berpikir baik, maka akan keluar tindakan kebaikan. Sebaliknya, jika kita selalu berpikir yang jahat, maka tindakan kita pun akan jahat. Mengubah tingkah laku dan perbuatan berarti kita harus berubah cara berpikir kita. Itulah yang kita lihat dalam pergumulan Yeremia. Yeremia melihat bahwa bangsa Yehuda berpikir yaitu selama baik Allah ada di tengah-tengah mereka, mereka tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka berpikir Tuhan akan selalu melindungi baiknya, karena itu bangsa Israel tidak akan pernah kalah berperang melawan bangsa-bangsa lain. Melalui Yeremia Tuhan menegur bangsa Yehuda ini. Tuhan mengingatkan mereka bahwa Tuhan tidak akan selalu ada di baitnya, apalagi baitnya itu dijadikan sarang penyamun oleh orang-orang Yehuda. Yeremia menyuarakan suara pertobatan orang yang disebut orang yang beriman, orang yang beragama. Sebab orang yang beragama belum tentu mereka merindukan Tuhan. Luar biasa bukan? Umat beragama perlu memperbaharui hidup dan dengan mengarahkan pandangan terhadap realitas sosial yang ada di sekitar bait Allah. Saudaraku, sebagai orang yang telah mengubah tingkah laku dan perbuatan, seharusnya lah kita lebih peka melihat keadaan di sekitar kita. Siapakah mereka itu? Baik itu pengemis, anak yatim, para janda, kaum miskin yang ada di sekitar kita. Orang-orang sakit, orang-orang yang tidak memiliki rumah, mereka ada di kolong-kolong jembatan. Kita harus menolong mereka melalui tindakan kita agar mereka keluar dari pergumulan mereka dan terbebas dari penderitaan mereka. Tindakan dan perbuatan yang nyata ini sangat diharapkan untuk kita semua, untuk kita lakukan. Ketika berada di bait Allah dan ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita tetap menunjukkan perhatian kepada mereka, melakukan perubahan-perubahan untuk kehidupan yang lebih baik. Karena itu, marilah saudaraku, kita bersedia melakukannya, mengubah cara dan pola tingkah laku kita serta perbuatan kita yang buruk, agar kita melakukan yang terbaik. Cara dan pola tingkah laku kita berkenan di hadapan Tuhan, agar Allah selalu berdiam di tengah-tengah kita, di antara kita. Dengan demikian kita selalu baru dan bahkan lebih baik dari hari sebelumnya. Percayalah, itu pasti bisa kita lakukan. Asal kita mengimani bahwa Tuhanlah yang turut campur tangan, bahwa Tuhanlah yang merindukan perubahan, transformasi dalam kehidupan kita. Semoga sehingga kita berguna bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa hidup di dalam pembaharuan. Baik
tingkah laku kami, perbuatan kami, tutur kata kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bisa menjadi orang yang bermakna bagi sesama kami. Berguna Tuhan. Bapa, sungguh amat berat tentunya kalau kami berpikir dengan pikiran kami semata. Tetapi Tuhan menuntut kami semuanya agar Engkau diam bersama-sama kami. Kami hendak melakukan transformasi, perubahan total, tingkah laku kami yang buruk, perbuatan kami yang buruk, menjadi berubah kepada yang lebih baik, seturut kehendak-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memperbarui hidup kami, agar kami layak Tuhan melakukannya. Berkatilah hidup kami Tuhan, jadikanlah kami saluran berkat bagi banyak orang. Berkati seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Beri kami kesehatan, panjang umur, dan sukacita menjalaninya. Berkati setiap rumah tangga Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka taat kepadamu dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan, kiranya bermanfaat bagi kita semuanya, dimanapun kita berada. Salam sehat bagi kita dan selamat beraktivitas. Shalom.